Ye, yuk. Baik, selamat sore teman-teman. Kita bertemu lagi dalam pembahasan dalam kesimpulan dari diskusi kita yang tadi sudah kita lakukan. Oke, sekarang kita bagi-bagi untuk memberikan kesimpulan dari pertanyaan yang ada di 2 insiden tersebut. Jadi ada 5 ya. Untuk 2 yang pertama saya akan membuatkan kesimpulan. Kemudian untuk yang berikutnya dibagi antara Pak Bambang dengan Yoga. Ya. Jadi kita perkenalkan dulu ya. Baik teman-teman, siapapun yang menonton tayangan ini, kami dari mahasiswa MM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana hari ini akan menyampaikan kesimpulan dari permasalahan yang ada di artikel ini terkait dengan manajemen kinerja dan kompensasi. Jadi kami tadi sudah mendiskusikan terkait dengan penyelesaian permasalahan yang ada di 2 artikel itu. Saya Inyoman Hermanto Darmawan didampingi oleh teman-teman baik saya, yaitu yang pertama Pak Bambang Panji, kemudian Made Yoga Santiade Putra. Nah, itu sudah ada musiknya. Baik, untuk yang pertama, di artikel tersebut dibahas mengenai seorang pegawai yang sangat termotivasi dengan pekerjaannya. Kenapa termotivasi? Ya karena kompensasi yang dia terima berupa bonus itu sesuai dengan kinerja dia. Jadi perusahaan tempat dia bekerja, RAM Manufacturing Company yang memproduksi motor listrik, itu memberikan gaji secara bonus secara bertingkat. Jadi apabila dia berhasil menyelesaikan pekerjaan membuat suku cadang itu melebihi dari standar, maka dia akan diberikan bonus sebesar itu juga. Misalnya dia berhasil menyelesaikan pekerjaannya untuk memproduksi spare part, dalam hal ini membuat coil dari tembaga, maka dia akan diberikan bonus 10%. Nah, pertanyaan yang pertama adalah apakah keuntungan dari pemberian gaji seperti ini? Kami tadi sudah berdiskusi dan akhirnya diambil kesimpulan bahwa memang terdapat keuntungan dengan sistem seperti ini. Jadi pegawai akan terpacu untuk bekerja secara lebih cepat sehingga hasil pekerjaannya pun akan menjadi lebih banyak dari standar. Kembali akhirnya dia akan mendapatkan kompensasi berupa bonus yang lebih tinggi. Jadi keuntungan dari pembayaran gaji ini bisa dirasakan oleh dua belah pihak, baik oleh perusahaan itu sendiri maupun oleh karyawan. Gitu. Tapi di pertanyaan kedua juga ada kendala-kendala atau permasalahan yang mungkin timbul dari pembayaran gaji seperti ini. Nah, tadi kami juga sudah berdiskusi dengan teman-teman. Kami ambil kesimpulan bahwa dengan pembayaran gaji seperti ini, pegawai itu akan terdorong untuk mengejar hasil, kuantitas kalau kata Pak Bambang Panji tadi. Dengan adanya target ini, bisa jadi kualitas pekerjaan mereka, produk yang dihasilkan itu tidak sesuai standar. Karena mereka mengerjakannya secara terburu-buru demi memperoleh kuantitas yang lebih banyak. Yang artinya mendapatkan bonus lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua juga bisa menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Selain bonus ya tentunya. Kalau bonus kan memang itu yang
berhak mereka terima karena mereka bekerja lebih dari yang seharusnya. Tapi biaya di sini yang muncul ada kemungkinan biaya untuk maintenance peralatan. Karena belum tentu peralatan yang dimiliki oleh perusahaan itu bisa tahan untuk dipaksa bekerja melebihi standarnya dia. Nah, apabila ini terjadi, bisa jadi muncul biaya tambahan berupa biaya perawatan atau bahkan biaya penggantian peralatan. Jadi perusahaan di satu sisi bisa menambah jumlah produksi, namun di sisi lain juga bisa menambah jumlah biaya. Yang berikutnya, dari segi biaya juga, bisa jadi perusahaan memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan. Jadi lebih banyak produk yang dihasilkan dibandingkan dengan produk yang bisa dijual oleh perusahaan, oleh marketing perusahaan. Jadi ini akan menimbulkan permasalahan tersendiri bagi perusahaan. Perusahaan yang tidak bisa menjual produknya secara habis, maksudnya begitu terjual hanya transit sebentar di ruang penyimpanan kemudian bisa terjual, mengakibatkan perusahaan harus menyediakan tempat penyimpanan yang lebih besar lagi. Penyimpanan ini tentu menghasilkan, menimbulkan adanya cost dari perusahaan cost yang dikeluarkan dari perusahaan ini bisa jadi lebih besar daripada hasil yang bisa diperoleh dari penjualan produk tersebut. Terutama apabila produk yang dihasilkan adalah produk yang cepat rusak. Nah, ini dari sisi biaya. Jadi, selain itu juga, jadi selain adanya biaya dari pemeliharaan mesin dan atau pembelian mesin karena rusak terlalu over capacity, kemudian biaya penyimpanan karena kelebihan produksi, juga ada kemungkinan juga adanya risiko dari risiko hukum. Karena dengan bekerja melebihi kapasitas atau keinginan dari pegawai itu untuk mencapai target individu tertentu dengan harapan mendapat bonus yang lebih banyak, bisa jadi mereka mengabaikan unsur keselamatan dan keselamatan kerja. Jadi unsur ketiganya bisa jadi terabaikan. Nah, ini akan bisa menimbulkan permasalahan bagi perusahaan. Bisa jadi perusahaan akan dianggap melanggar undang-undang ketenagakerjaan. Jadi ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan oleh perusahaan apabila ingin menerapkan sistem pembayaran seperti yang ada di artikel di kasus tersebut di RAM manufacturing company yang membayar bonus berdasarkan kelebihan dari hasil produksi standar perusahaan. Itu yang dapat saya sampaikan untuk kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, saya persilakan Pak Bambang Panji dan Yoga selanjutnya. Terima kasih. Baik, rekan-rekan, saya akan melanjutkan untuk menyimpulkan apa yang telah didiskusikan oleh rekan kami semuanya, yaitu di Nyoman Hermanto dan juga di Made Yoga. Di sini bahwa kasuslah ataupun insiden yang kedua yaitu tentang pekerjaan kontroversial. Di sini bahwa David Prim, manajer kompensasi untuk Varik Company, pada umumnya santai ya dan baik hati beliaunya itu. Meskipun dia istilahnya sebelah eksekutif ya yang kompeten dan jujur, David adalah salah satu manajer paling populer di perusahaan. Jumat pagi bagaimanapun David tidak seperti biasanya di sini. Kemudian ada juga yang kedua eksekutif yaitu manajer produksi Bill Nelson dan juga manajer pemasaran umum yaitu Betty Anderson. Kemudian meminta agar peringkat pekerjaan ditinjau ulang. Bill dan Betty ini mendukung pihak Ben yang berselisih dan David tidak mengharapkan adanya konfrontasi
yang hampir pasti akan terjadi. Jadi beberapa ini sudah dijelaskan tadi secara jelas, sehingga kami akan memberikan menarik kesimpulan dari apa yang menjadi pertanyaan di sini. Pertanyaan di sini yang tadi sama-sama telah kita jawab bertiga, bahwa pertanyaannya adalah apakah Anda merasa bahwa David dibenarkan dengan bersikeras bahwa pekerjaannya atau evaluasi pekerjaannya bukan orangnya. Saya ulangi, apakah Anda merasa bahwa David dibenarkan dengan bersikeras bahwa pekerjaannya bukan orangnya yang dievaluasi? Menurut pendapat kami simpulkan bahwa David dibenarkan. Jadi David dibenarkan dengan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan tersebut. Bahwa langkah evaluasi pekerjaan yang dilakukan nantinya serta hal yang sangat terjadi mengingatkan akan melakukan pergantian ataupun akan meminta personil untuk diganti, itu akan justru menghambat suatu pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Jadi seperti dituliskan di sini sebelumnya bahwa berkenaan dengan pekerjaan di perusahaan itu kita harus mengapresiasi dan juga kita tidak bisa mengevaluasi tingkat kepribadiannya. Jadi di sini lagi kesimpulannya tadi bahwa dengan David sudah dibenarkan untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaannya. Jadi bukan individunya atau orangnya, karena ini akan berbahaya terhadap pekerjaan dan akan timbul like dan dislike, ini akan berbahaya. Kemudian yang berikutnya, apakah Anda yakin bahwa ada tingkatan gaji maksimum untuk setiap pekerjaan dalam sebuah organisasi, terlepas dari seberapa baik pekerjaan tersebut dilakukan? Ratakan posisi Anda. Jadi menurut kesimpulan dari kami semua bahwa adanya kebijakan gaji maksimum tentu sangat perlu dilakukan untuk menciptakan mekanisme kerja yang seimbang. Dalam hal ini untuk mengevaluasi suatu jabatan. Jadi jabatan itu ada nilai-nilainya dan skornya. Jadi sesuai dengan trait-traitnya, ada juga job-jobnya sudah tertuliskan di situ. Sehingga bagi perusahaan-perusahaan besar itu sudah di situ sudah dibuatkan pekerjaan di job description sesuai dengan job description-nya dan yang lebih efektif sehingga memberikan klarifikasi atau golongan ya, sehingga pekerjaan ini sangat sesuaikan dengan tingkat pekerjaan penghasilan tersebut. Jadi menurut kesimpulan kami tadi bahwa ini juga disesuaikan dengan adanya job evaluation atau job evaluasi. Berdasarkan ini setiap jabatan akan mempunyai skor. Sehingga setelah seluruh jabatan dievaluasi, jabatan-jabatan yang punya skor yang relatif sama diberikan klarifikasi atau golongan. Diberikan golongan atau nilai. Sehingga dalam satu perusahaan yang sudah terjadi, itu ada pembagian yang jelas, ada pembagian ini yang jelas dan penghasilan-penghasilan yang jelas, strata ini mendapat ini dan sebagainya dan sebagainya. Itu serasa kesimpulan dari kami karena sebelumnya sudah dijabarkan secara panjang lebar, jadi sudah jelas sebelumnya. Selanjutnya kami serahkan kepada rekan kami Yoga. Silakan Kak, sekalian membuat closing remark nanti. Oke, terima kasih Pak Hermanto dan Pak Bambang Panji. Saya melanjutkan dari kesimpulan di insiden kedua. Tadi sudah disampaikan insiden keduanya oleh Pak Bambang Panji. Dan di kesimpulan yang terakhir ini mengenai pertanyaan yang ketiga, yaitu pertanyaan asumsikan bahwa Marin memperoleh kisaran maksimum untuk nilai gajinya. Dengan cara apa dia bisa mendapatkan kenaikan gaji. Tadi kami sudah bahas mengenai kemungkinan untuk menaikkan gaji Marin ini dan mendapatkan kesimpulan bahwa kami misalkan selaku
atasannya atau pimpinan di perusahaan tersebut bahwa akan memberikan tanggung jawab lebih atau menambahkan tanggung jawab si resepsionis ini kepada Marin agar bisa menaikkan gaji si Marin ini. Dan bisa juga ada kemungkinan yang kita tarik kesimpulan di sini bahwa meningkatkan dari jabatan si Marin ini. Jadi dengan meningkatkan jabatan si Marin ini juga bertambah dari pekerjaan si Marin ini sehingga bisa meningkatkan gaji si Marin ini. Itu juga bisa menambahkan atau lebih lagi Marin ini sudah bekerja lebih lama dari pegawai lain, yaitu selama 12 tahun, itu bisa menjadi pertimbangan untuk tunjangan lebih atau bonusnya, sedangkan dari sisi pekerjaan sudah sangat efisien, dan itu bisa menjadi nilai pertimbangan dari atasan Marin untuk meningkatkan atau istilahnya sebagai poin lebih untuk meningkatkan gaji tersebut. Nah, sekian kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulan pertama sudah disampaikan oleh Pak Nyoman Hermanto, yang kedua oleh Pak Bambang Panji, dan yang ketiga sudah saya sampaikan kesimpulannya juga. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan yang sudah menonton ini, dan Bapak dosen, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf kalau ada salah kata yang kami lontarkan. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Pak Nyoman Hermanto. Terima kasih. Baik, terima kasih Yoga, Pak Bambang Panji. Kita akhiri kesimpulan dari permasalahan yang terkait dengan manajemen kinerja dan kompensasi. Semoga teman-teman yang juga menonton YouTube ini bisa memberikan masukan. Silakan disampaikan langsung di kolom komen untuk perbaikan bagi kita semua. Terima kasih Bapak dosen atas kesempatan yang diberikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih Yoga, terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Pak Nyoman Hermanto. Terima kasih Pak Nyoman. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih Yoga.